Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga segera kita mulai. Namun sebelumnya kami persilahkan untuk saat teduh sejenak. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Pembacaan Mazmur 31 ayat 3 sampai 4. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Terang Kristus
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di dalam ibadah keluarga ini kami boleh dihimpunkan kembali dalam keluarga kami masing-masing. Dan di dalam ibadah keluarga ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berikanlah kami hikmat daripadamu Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaringlah sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melihat apa yang difirmankan melalui kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa sebagai orang yang beriman, tentu
kita selalu mengikuti perintah daripada Tuhan, yaitu dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan di lingkungan keluarga kita masing-masing. Misalnya, setiap keluarga atau orang tua itu sendiri mengingini, yaitu perintah orang tua dalam keluarga kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu senantiasa menjadi anak yang patuh dan menjadi anak yang taat. Demikian juga harapan kita sebagai anak Tuhan, agar selalu hidup patuh kepada Allah dan dengan setia dan dengan ketaatan juga melakukan firman-Nya. Karena kita tahu bersama bahwa kepatuhan dan ketaatan itu menunjukkan kepada kita agar sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita, sungguh-sungguh terlebih mengasihi Allah Bapa di sorga. Nah, untuk melakukan semuanya itu, ya mungkin tidak segampang apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu kita perlu hikmat Tuhan dan perlu kita beriman dengan sungguh-sungguh yang membuat seseorang bisa patuh dan bisa taat. Dan juga di samping itu diperlukan juga kerendahan hati. Kerendahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga ini mengisahkan tentang kehidupan keberadaan seorang perempuan Moab, yaitu yang bernama Ruth. Ya, mungkin cerita ini tidak asing lagi bagi kita ketika kita selalu tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga ini melalui Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15 yang telah dibacakan dan kita dengarkan tadi, sebenarnya ada yang hendak disampaikan kepada kita, yaitu tadi tentang kepatuhan dan ketaatan Rut yang tidak menunda-nunda perintah dari mertuanya, yaitu Naomi. Rut juga memperlihatkan bahwa dia adalah sosok seorang pekerja keras dan menjalani kehidupan bukan untuk menghidupi dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk menghidupi mertuanya Naomi ketika itu. Karena kita tahu tinggal Naomi dengan Rut yang bersama-sama ketika itu. Demikian juga kalau kita melihat dalam bacaan kita ini, bahwa Naomi mertua daripada Rut menunjukkan kasihnya dan juga mengingini agar Rut hidupnya bahagia. Mengapa demikian? Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, ayat 1 dalam bacaan kita tadi, yaitu pasal 3 tadi, Rut pasal 3, dikatakan demikian. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan
bagimu supaya engkau berbahagia, supaya engkau berbahagia. Nah, ini tujuan daripada Naomi kepada menantunya Rut, supaya Rut itu hidupnya berbahagia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengingini supaya Rut menjadi seorang perempuan Israel melalui penebusan yang dilakukan oleh Boas, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang telah kita dengar tadi, yaitu bahwa karena Rut berasal dari Moab, maka dia adalah seorang asing di Israel ketika itu. Sebenarnya akan menjadi nenek moyang dari Raja Daud yang terkenal dalam sejarah Israel. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rut adalah seorang perempuan Moab yang kawin dengan Kilion, anak Naomi. Kita tahu bersama itu dalam sejarahnya. Dengan perkawinan itu maka Rut menjadi seorang perempuan Israel. Ketika suami Rut meninggal, maka status Rut kembali menjadi seorang perempuan Moab, bukan lagi seorang perempuan Israel ketika itu. Rut kembali kepada statusnya yang semula. Namun demikian, Rut tidak ingin kembali berstatus Moab. Tentu pasti ada alasannya itu. Mengapa Rut berkeras ingin berstatus sebagai perempuan Israel? Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut juga menginginkan agar statusnya sebagai seorang perempuan Israel tetap dipertahankan. Sebagaimana pada awalnya perkawinan Rut dengan Kilion ketika mereka berada di tanah Moab. Walaupun mereka Rut sekarang itu berada di Bethlehem bersama dengan mertuanya Naomi. Bahwa kalau Rut mau tetap menjadi kaum Israel, maka ada yang menebus Rut itu sendiri dari statusnya sebagai kaum Moab. Nah, perikop dalam bacaan kita ini adalah proses untuk itu sebenarnya. Rut harus menempatkan diri di kaki Boas. Menempatkan diri pada kaki ini adalah suatu tindakan merendahkan diri. Dan ketika orang meminta pertolongan, ini sama dengan berlutut dan mencium kaki yang dilakukan oleh Rut kepada Boas dalam bacaan kita ini. Nah, tindakan Rut yang merendahkan diri dan meminta pertolongan ini mendapat respon positif dari Boas. Ketika Rut menjumpai Boas di tempat pengirikan, Boas bersedia menolong Rut. Tetapi ada permasalahan dengan seorang keluarga lain yang wajib menebus Rut. Ketika orang ini menolak, maka Boaslah yang menebus Rut. Nah, kita tahu bahwa akhirnya kan Rut ini kalau dalam ceritanya menjadi istri daripada Boas. Rut bahkan kemudian menjadi istri Boas. Ya, ini memang arahnya ke sana. Ini keinginan daripada mertuanya Naomi supaya
anak mantunya itu yang dengan setia, dengan kasihnya bersama dengan Naomi supaya hidup berbahagia. Dengan ini Rut kembali disampaikan Boas pada posisi kaum Israel. Lebih dari itu, Rut dan Boas memiliki keturunan yang dinamai Obed. Obed ini kemudian mempunyai anak bernama Isai. Isai ini mempunyai anak yang dinamai Daud, raja Israel yang terkenal itu. Rut dengan keyakinannya menjadi leluhur dari Raja Daud yang terkenal itu. Namun demikian, yang paling penting adalah dengan kenyataan ini, Rut punya tempat dalam silsilah Raja Daud. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17, dan kemudian kalau kita juga membaca dalam Injil Lukas 3 ayat 23 sampai dengan ayat 38, di sana kita akan menemukan nama Rut dalam silsilah Yesus Kristus. Dengan kata lain, dalam pemahaman Kristiani, ketika Allah memutuskan untuk menjelma menjadi manusia untuk menebus dunia ini, maka Rut merupakan salah satu di antara jejak-jejak langkah penyelamatan dunia itu. Ini berawal dari keyakinan Rut ketika mereka, yaitu mertuanya Naomi, mau pindah ke Bethlehem. Ada perkataan Rut ketika itu kepada mertuanya Naomi. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 16, misalnya di sana kita lihat, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, inilah yang menurut kita untuk meyakinkan juga kepada mertuanya Naomi bahwa dia sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan kesetiaannya itu kepada orang tuanya dan menunjukkan kasihnya itu kepada orang tua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah, tentu tetap membangun relasi dengan Allah agar hidup kita melakukan ketaatan dan kepatuhan dengan setia kepada Allah dan dengan setia melakukan firman-Nya. Sebagaimana kita tahu relasi hubungan antara Naomi dengan Rut. Dan kemudian dalam kehidupan ini sebagai orang beriman tetap menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Sebagaimana yang dialami oleh Rut sendiri, mengalami begitu banyak pencobaan dan tantangan. Tetapi Rut yakin, Rut percaya bahwa Allah yang Maha Kasih itu tetap menyertainya. Karena itu dengan segenap hati sebagai orang beriman tetap melakukan ketaatan dan kesetiaan itu kepada Allah untuk melakukan firman-Nya dengan segenap hati, dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya sebagaimana harapan kita hidup selalu patuh dan taat kepada orang tua kalau di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ini gambarannya seperti itu. Dengan kerendahan hati dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, kalau orang
yang selalu mementingkan diri sendiri, bagaimana dia mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Rut itu sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita memohon hikmat Tuhan, kita memohon kuasa Roh Kudus agar dapat melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, dan dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti yang dilakukan oleh Rut itu sendiri dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam sorga, kami sangat mengucap syukur karena firman-Mu yang diberitakan ini mengingatkan kami untuk hidup selalu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu. Mampukan kami dengan hikmat dan Roh Kudus dalam kehidupan kami berjemaat dan dalam keluarga kami, umat-Mu, untuk melakukannya dengan tulus hati dan dengan kesetiaan, bahkan dengan penuh kerendahan hati kami. Karena itu ya Bapa, memberkati gereja Tuhan yang melakukan pelayanan dan kesaksian, khususnya di bulan Pelkes GPIB, sehingga dengan kehadiran GPIB menjadi berkat bagi dunia ini dan selalu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan ketika kita melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan dunia ini. Berkatilah setiap keluarga kami untuk dapat bersaksi, untuk dapat melayani, dan semuanya itu dilakukan adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan
demi untuk masa depan gerejamu ini, dan demi untuk masa depan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian umatmu. Ya Bapa di sorga, di dalam doa ini juga kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara, agar Tuhan selalu menyertai dan melindungi dari berbagai tantangan, sehingga tetap menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kiranya memberkati GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Jemaat Marturia Lojanan, memberkati semua presbiter, keenam pelkat, semua unit-unit misioner, karyawan kantor gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dan kesaksian di GPIB Marturia untuk membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Dan seluruh kegiatan-kegiatan persekutuan dan pelayanan kesaksian, memberkati kehidupan jemaat dalam melakukan setiap aktivitas mereka, di dalam melakukan pekerjaan mereka untuk kehidupan mereka. Kami tahu bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat, senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Dan juga memberkati setiap pergumulan-pergumulan jemaat. Tentu beraneka ragam yang dialami oleh jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, bahkan memulihkan dan memberkati kehidupan mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit, dengan pengharapan diberikan pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripadamu Tuhan. Kami percaya bahwa dalam Yesus, dalam kuasa Yesus ada kesembuhan. Demikian juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami, umat Tuhan di GPIB Jemaat Marturia Lojanan, kepada mereka yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati sukacita dan kebahagiaan mereka, tetap memberikan selalu kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan memberkati umat-Mu. Ya Tuhan Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama naikkan doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah keluarga pada ibadah keluarga malam ini. Karena itu, teruslah kita berjalan dengan pengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.